next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri dasar untuk fisika, terutama pada bab vektor. Jadi ini kita pelajari di kelas 10 gitu ya, padahal di matematika belum dapet, kagak apa-apa gitu ya. Nah, di sini aku mau ngomongin sejarahnya dulu. Jadi trigonometri ini sebenarnya udah ada dari abad ketiga sebelum Masehi. Gila ya gitu ya. Pokoknya ini udah lama banget. Nah, pertama kali itu digunain untuk astronom-astronom gitu ya, mempelajari astronomi gitu. Oke, ya, yang pertama itu dari Lagada itu ya, ada matematikawan yang dikenal gitu ya, gunain trigonometri sama geometri untuk menghitung astronomi. Ada juga Hipparchus, Ptolemy, sama Bartholomeus Pitiscus gitu ya, susah namanya. Oke, nah itu beberapa ilmuwan yang menggunakan trigonometri memang pada awalnya untuk digunakan pada bidang astronomi. Sekarang ini digunain di banyak gitu ya. Nah oke, kita lanjut aja ke dasar-dasar dari trigonometri. Jadi trigonometri ini sebenarnya itu mengukur ya pada segitiga siku-siku gitu ya. Gunanya buat apa sih? Sebenarnya di sini untuk menghubungkan antara sisi-sisi sama sudut-sudutnya ya. Jadi kalau kita misalkan punya segitiga X, Y, dan R, X, Y, R dengan siku-siku di R gitu ya. Maka kita punya di sini sisinya, sisi depan X namanya X kecil, kemudian ini Y dan R ya. Nah, kalau pada Pythagoras gitu kan, kita bisa nyebutin R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat gitu ya. Nah sekarang pada trigonometri kita akan nyari hubungannya di mana dengan salah satu sudutnya ya. Misalkan ada sudut theta atau di sini juga ada sudut lagi gitu ya. Gimana hubungannya dengan sisi-sisinya? Ini bisa kita gunain kalau kita misalkan punya sudutnya kagak tahu si Y-nya ya, tapi tahu R misalkan kayak gitu. Atau misalkan kita tahu semua sisinya tapi nggak tahu sudutnya. Nah, itu kita juga bisa gunain trigonometri ini. Nah, di trigonometri ini kita punya 6 apa ya, karakter variabel apa ya, 6 istilah yang harus kita ketahui intinya gitu ya. Yang pertama adalah ada sin, kemudian cos, tan, kemudian ini ya CSC, kemudian secant, kemudian yang terakhir adalah cot ya, cot ya. Oke, di sini ini apa sih gitu ya. Untuk yang sin dulu, ini adalah singkatan dari sinus ya, sinus yang nilainya sebenarnya kalau kita punya segitiga kayak gini, itu nilainya adalah sisi depan theta per sisi miringnya. Oke, sisi miring adalah sisi paling panjang pada trigonometri. Artinya di sini sisi depannya adalah Y dan miringnya adalah R gitu ya. Kemudian kalau cos itu singkatan dari cosinus yang nilainya adalah sisi samping per sisi miringnya yang setara dengan X per R gitu ya. R kan juga samping tapi dia kan miring gitu ya. Oke, karena dia lebih panjang maka yang sampingnya adalah yang X gitu. Untuk tan itu adalah singkatan dari tangen. Nah, yang dinilainya adalah depan per samping gitu ya, atau Y per X. Nah, di sini juga tan itu sama dengan sin per cos ya, sin per cos, sinus per cosinus. Oke, untuk yang CSC ini singkatan dari cosecant ya. Nilainya adalah sisi miring per sisi depan theta atau R per Y. Kalian lihat di sini ya, ini kebalikannya si sin. Oke, si sek itu sekan ya. Sekan itu adalah sisi miring per sisi samping ya. Ini temannya cos. Kemudian ada kotangen ya, dia kotangen. Ini nilainya adalah temannya tan gitu ya, sisi samping per sisi depan ya. Oke, Y per X. Nah, ada cara gampang nggak sih ngapalin ini? Ribet banget gitu ya. Nah, ada ya, karena di sini lihat di bagian yang sini, udah ada huruf yang aku gede-gedein itu ya. Ini adalah cara ngapalinnya. Untuk sin, kita hapalinnya dengan sin demi ya, sin demi, depan per miring. Kos, kos sami, samping per miring. Sama tan, tan desa ya, tan itu depan per samping. Oke, sin demi, kos sami, tan desa. Sudah hafal kan ya? Oke, nah untuk yang sebelah sini cara ngapalinnya gimana? Tidak akan aku kasih cara yang sama dengan sindemi kosamitan desa, tapi kalian cukup tahu aja kalau kosekan itu kebalikannya dari sin, jadi sepersin. Kemudian secant itu adalah kebalikannya dari kos, dan kotangan adalah kebalikannya dari tan ya, oke.
Nah, di sini kalau udah kalian tahu sin kostannya, maka kalian pasti tahu yang kosekan second dan kotangannya. Begitu. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal ya. Di sini kalian disuruh nyari sin pi, cos pi, tan pi, pi, second pi, dan kotangan pi. Oke, sudut itu nggak hanya theta ya, bisa kita sebut alfa, beta, gamma, pi, si, dan yang lain sebagainya. Oke, di sini aku pakai pi. Nah, nilai sinnya bagaimana? Maka kita harus cari tahu salah satu ini ya, karena belum diketahui ini 6, ini 10, ini berapa gitu ya. Nah, kita pakai Pitagoras aja atau sebenarnya ini pakai triple Pitagoras boleh, tapi biar cara lama gitu ya. Kalau ada yang susah kenapa cari yang gampang gitu kan ya. Nah, kita pakai yang akar 10 kuadrat min 6 kuadrat ya, sehingga 100 kurangi 64, 64, 36 gitu ya, hasilnya 64. Oke, hasilnya 8. Nah, aku tadi bilang ini sebenarnya triple Pitagoras dari 3, 4, 5. Kita kaliin 2 jadinya 6, 8, 10. Oke? So, kita punya sin pi dulu ya. Sin demi ya, demi depan per miring. Depannya pi adalah 8, per miringnya 10. Oke, untuk cos sami, samping per miring, sampingnya 6 per 10. Gampang bukan? Tannya tan desa. Depan per samping, depannya 8, miringnya 6 gitu ya. Miringnya, sampingnya 6, 8 per 6 gitu ya. Nah, untuk yang sebelah sini DEF ini ya udah tinggal dibalik aja. Kosekan itu apa? Kebalikannya sin ya. Jadi nilainya adalah 10 per 8. Untuk yang second kebalikannya cos, berarti dia adalah 10 per 6. Kemudian yang terakhir adalah kotangan, kebalikannya si tangan ya. Nilainya jadinya adalah 6 per 8. Seperti itu. Nah, kalau kalian ribet antara kosekan second yang kebalikannya itu yang mana, hurufnya dibalik aja ya. Jadi kalau sin itu kan depannya S, kebalikannya maka yang depannya C. Kalau cos itu depannya C, maka kebalikannya ada S. Tidak boleh hurufnya sama. Jadi kalau sin itu cosecant, cos itu second. Oke? Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita udah punya sudutnya nih. Nah, jadi sudutnya misalkan 30 derajat. Sin 30 derajat itu berapa? Atau cos 37 derajat atau cos 95 derajat atau berapapun ya gitu ya. Nah, kalau kalian punya kalkulator, sebenarnya kalian ada di situ sin kostan lalalala. Nah, kalian bisa nyari pakai kalkulator. Jadi, di sini aku akan nyontohin kalian pakai kalkulatornya bagaimana gitu ya. Kalau kalian punya kalkulator, mohon maaf ini hanya kalkulator saintifik ya. Jadi yang ada sin kostannya. Kalau kalian nggak punya, bisa pakai handphone kalian, silahkan download gitu ya. Download aplikasi scientific calculator. Baiklah, ini adalah contoh dari kalkulator saintifik ya. Aku pakainya apa? Jadi di sini kalkulator saintifik. Oke. Kalkulator saintifik yang aku pakai di sini adalah Hyper Scientific Calculator. Di sini nggak ada endorsean ya. Mohon maaf. Oke, di sini dia ada pro-nya sama yang free. Sebenarnya yang free aja udah cukup menurut aku. Di sini aku akan langsung open karena aku udah install. Kalau kalian belum install, silahkan install dulu ya. Ini menurutku kalkulator yang hampir mendekati kalkulator yang ada di dunia nyata gitu ya, kagak di HP maksudnya. Silahkan kita open dulu. Nah, setelah kita open ya udah ada hitungannya ya, karena aku sering pakai ini. Nah, ini ada sin cos tan. Oke, sin cos tan. Nah, gitu ya. Kemudian ada sin pangkat min 1, itu artinya adalah kosekan. Cos pangkat min 1 itu artinya adalah eh second ya, yang tan pangkat min 1 adalah kotangan. Untuk menggunakannya gimana? Kalau kita pakai sin ya udah ya, di sini ada sudutnya misalkan sin 60. 60. Sin mana nolnya gitu ya. Sin 0 ya, 60, 0,86. Oke, kagak kelihatan karena di sini nggak ketulis akar ya. Kalau sin 30. Oke, setengah ya. Jadi di sini udah langsung ke derajat ya. Kalau 0,86 tadi sebenarnya setengah akar 3 ya. Kalau kalian nggak percaya kita tulis aja 1 per setengah di sini akar 3 ya. Oke, sama kan ya yang tadi 0,86 sama yang sin 60 ya, sama. Oke. Kemudian kalau kalian mau pakai yang kosekan sama kotangan tinggal ini warnanya kuning kan ya, maka pakai shift. Kemudian yang sin pangkat min 1 ya, artinya dia sin misalkan 30. Oke, itu adalah nilainya
kosekan 3. Oke, setelah kita pakai kalkulator tadi ya gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau pas ulangan kagak boleh pakai kalkulator gitu kan ya. Nah, biasanya di matematika atau fisika itu kita menggunakannya sudut-sudut yang cantik gitu ya. Nah, sudut yang cantik yang gampang ini kita sebut dengan sudut istimewa. Nilai sin kostannya itu bisa kita hafalin dengan mudah sebenarnya gitu ya, sebenarnya. Oke, nah caranya gimana gitu ya? Kita akan cari tahu dulu sin kostan untuk sudut istimewa. Nah, berapa aja sudut istimewanya? Sudut istimewanya adalah 0, 30, 45, 60, 90 ya. Dan dua lagi 37 derajat dan 53 derajat. Oke, kalau di matematika 37 dan 53 mungkin jarang dipakai, tapi kalau di fisika ini sering banget. Kenapa? Karena dia cantik ya gitu ya. Kalau buat ngitung bagus pokoknya. Oke, so let's go to sin kostannya. Nah, sin 0 itu berapa? Adalah 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 90 itu adalah setengah akar 3, sin 90, sin 60 itu setengah akar 3, sin 90 itu 1, ya Allah. Dan sin 37 3/5, sin 53 itu 4/5 ya. Untuk cosnya ini sebenarnya hampir sama dengan sin ya, jadi hati-hati. Sin 0 itu adalah sin cos 0 adalah 1, cos 30 adalah setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 itu nilainya setengah, dan cos 90 itu nilainya 0. Sedangkan cos 37 itu 4/5 dan cos 53 itu 3/5 ya. Oke. Nah, kalau kita udah punya sin dan cosnya, untuk hitung tangan kalian bisa pakai tan itu kan sama dengan sin per cos ya. Jadi sin per cos. Tan 0 nilainya adalah 0 per 1, sehingga kita bisa ngitung adalah 0 ya. Kalau tan 30 ya setengah dibagi setengah akar 3 alias seper akar 3, atau kalau kita rasionalkan menjadi sepertiga akar 3. Ngomong gua kecepatan ya, haha, mohon maaf. Oke, tan 45 adalah 1 gitu ya. Oke, tan 60 itu nilainya adalah akar 3, dan tan 90 ini sebenarnya 1 dibagi 0 undefined ya. Nggak didefinisikan gitu, alias tak terhingga biasanya kita tulisnya. Kemudian tan 37 berarti ini 3/4, tan 53 itu 4/3 gitu ya. Oke, nah itu ya, ribet bukan? Ya, kalian harus ngapalin, ya harus hafal sih ya, kalau nggak pakai kalkulator kan pakai ini gitu ya. Nah, aku akan kasih tahu cara paling gampang untuk ngapalin sin kostannya. Cara ngapalinnya gimana? Silahkan, kita punya di sini trik untuk menghafalin ya gitu ya. Trik ngapalinnya adalah kita punya tangan 5 jempol sampai kelingking. Nah, kita akan pakai dia untuk nilai-nilainya. Oke, nilai ini tetap ya. Perhatikan nilai ini tetap. Jadi 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1 ya. Jadi ini sebenarnya setengah akar 0 itu 0, setengah akar 1 setengah, setengah akar 2 setengah akar 3, setengah akar 4 berarti setengah kali 2 1 gitu ya. Oke, itu sebenarnya kelipatan setengah di akar-akarin gitu. Nilainya tetap. Jadi kelingking adalah 0, jari manis setengah, yang tengah adalah setengah akar 2, telunjuk itu setengah akar 3, dan jempolnya adalah 1. Baik, kita akan mulai sin dan cosnya. Untuk sin kita mulai dari kelingking ya. Jadi nilai sin yang biru ini, kalau sin 0 berarti 0 ya. Sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, dan sin 60 itu setengah akar 3, dan sin 90 terakhir adalah 1. Oke. Kalau cos kita mulainya jempol. Yap. Cos 0 itu 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dan terakhir adalah cos 90 0. Oke. Kalian boleh kalau latihan silahkan tangan kalian dicoret-coret boleh ya, tapi kalau saat ulangan mohon maaf jangan ditulis-tulis ya, itu artinya mencontek, tidak boleh guys. Oke. Ini coba cara ngapalinnya ya. Biasanya 1-2 hari kalian masih bisa pakai tangan, tapi habis itu nanti kalian hafal sendiri gitu ya. Nah, itu adalah untuk 0 sampai 90. Lalu tadi kan ada 37 sama 53 ya. Nah, gimana cara ngapalinnya? Cara ngapalinnya gampang. Kita pakai segitiga aja. Nah, di sini segitiga yang kita pakai adalah segitiga Pythagoras yang triple ya, yaitu 3, 4, dan 5. Dimana kalau 37 ini kan ada sudut ya 90, kalau ini 37 berarti ini kan 53 gitu kan ya. Nah,
Depannya 37 itu 3, 4, 5 ya. Depannya 37 itu 3 ya. Jadi di sini ngapalinnya adalah depannya 37 itu 3. Depannya 37 itu 3. Oke, sehingga kalian tinggal gambarin aja kalau lagi ulangan atau apa gitu, gambar ya segitiga, depannya 37 adalah 3. Nah, 45-nya kan ngikut itu. So, kita pakai yang tadi ya, sin demi kosami tan desa. Nah, sin 37 berarti sin demi 3/5. Kosami, kosnya berarti 4/5. Tandesa 3/4 gitu ya. Nah, kalau yang 53 sama ya, kalau kalian udah tahu 37-nya berarti 53-nya juga bisa gitu ya. Untuk yang 53 ya udah gampang gitu ya. Tinggal sin demi kosami tandesa, maka sinnya adalah depan per miring ya, 4/5 gitu. Kemudian kosnya adalah 3/5, tandesa depan per samping 4/3. Oke, yang penting kalian tahu kalau depannya 37 itu 3 ya. Ingat-ingat. Oke. Nah, kita akan pakai aturan sin kostan lagi. Tadi kan kita punya sampai 90 derajat ya maksimal. Padahal, berapakah nilai sudut terbesar? Yap, ya, oke, tak terhingga ya, bukan 360, bukan 720, tapi tak terhingga. Nah, gimana kalau misalkan aku punya sudutnya adalah 120 atau misalkan 375 atau berapapun. Bagaimana aturan sin kostannya dan cara nyarinya? Oke, di sini aturannya kita pakai kartesian ya, ada 4 ya di sini ya. Ini sumbu X sana, sumbu Y, salalala. Positif, positif, negatif, negatif. Kita akan mulai dari sini. Ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat di sini, 270 derajat, dan yang terakhir adalah 360 derajat di sebelah sini. Oke. Nah, sekarang kita sebut dari 0 sampai 90 itu kuadran 1. 90 sampai 180 itu kita sebut kuadran 2, yang di sebelah sini kuadran 3, dan yang sebelah sini adalah kuadran 4. Oke, aku akan langsung kasih tahu cara cepetnya buat ngapalinnya ya. Jadi kita pakai semua surat tanda cinta. Oke, semua surat tanda cinta. Maksudnya apa sih di sini? Yang warna merah itu nilainya positif, yang nggak ada di situ maka nilainya negatif. Artinya apa? Dari 0 sampai 90 maka semua ya, berarti sin kostan itu nilainya positif. Sedangkan di 90 sampai 180 hanya sinus yang positif, dan yang di sini tangan yang positif, yang di kuadran 4 adalah cosnya yang positif. Jadi kalau ada tan 120 berarti kan 120 di kuadran 2. Tannya nilainya negatif berarti ya. Oke, begitu. Itu aturan plus minusnya dulu. Nah, setelah ini kita akan aturan perhitungannya. Sin 60 berarti dia ada di kuadran 1. Untuk menghitung kuadran 1 tinggal tetanya aja ya. Jadi kalau 60 derajat ya sin 60 itu berapa? Tadi kan kita udah tahu ya, sin 60 adalah setengah akar 3 seperti itu. Nah, kalau di kuadran 2 bagaimana? Kuadran 2 aturannya adalah seperti ini ya. 180 min theta. Jadi misalkan sin 120 itu berapa? Sin 120 itu sama kayak sin 180 dikurangi 120 alias sin 60 kayak gitu. Nah, kalau yang kuadran 3 itu theta dikurangi 180. Yap. Jadi kalau misalkan aku ditanya sin 240 itu berapa? Berarti dia sama kayak, ingat di sini sin negatif, berarti negatif sin 240 dikurangi 180 ya, sama dengan negatif sin 60 kayak gitu. Cosnya kalau di sini 360 min theta. Oke, silakan kalian perlu ngafalin yang tadi ya, yang positif negatifnya dan yang warna biru ini ya tadi ya, aturan-aturannya. Kita akan langsung ke contohnya. Yang pertama aku tulis dulu ini biar kita kagak lupa gitu ya. Nah, cos 45 itu berapa? Nah, cos 45 ya udah ya, setengah akar 2 kan kita bisa nyari, oke. Yang selanjutnya adalah tan 135. Oke, ini ada di kuadran 2 ya, 135. Berarti aturannya seperti ini. Ingat, tan di kuadran 2 itu negatif. Maka dia nilainya setara dengan negatif tan 180 minus 135. Alias ini 45 ya, jadinya minus tan 45. Tan 45 berapa? 1 ya, jadi minus 1. Oke, artinya
tan 135 itu minus 1. Kalau kalian masih ragu gitu ya, silahkan kalian bisa cek kalkulator kalian hitung, pasti jawabannya minus 1 kayak. Oke, kita lanjut ke yang soal ketiga. Sin 210 itu berapa? 210 itu ada di kuadran 3, maka dia aturannya ini ya dikurangi 180, karena sin dia negatif, maka ini negatif sin 210 dikurangi 180, 30 ya. Berarti ini sama dengan min sin 30, yang jawabannya artinya setengah ya, minus setengah. Oke, yang terakhir belum deh, ini belum terakhir, cos 300 ya, yang terakhir di kuadran 4 ini adalah berarti 360 dikurangi theta. Cos positif, maka di sini positif ya. 360 dikurangi 300. Hasilnya cos 60 ya. Cos 60 berapa? Setengah gitu ya. Oke, nilainya setengah. Yang terakhir bonus ya. Di sini aku ngasih sin 840. Oke, dia udah lebih dari 360. Cara nyarinya gimana? Untuk nyari yang lebih dari 360, maka silahkan kurangi dulu dengan kelipatan 360 terdekat ya. Karena di sini 840 itu dekat dengan 720. 720 itu kan 2 kali 360. Maka kita kurangin aja dengan 720 dulu. Oke, nggak akan merubah arti ya. Jadi misalkan sampai 1000 ya silahkan cari kelipatan 360 terdekat dengan 1000. Seperti itu. Oke. Nah, berarti ini hasilnya sama kayak sin 120. Sin 120 ada di mana? Kuadran 2. Ya, artinya berarti dia sinnya positif, aturannya 180 dikurangi 120. Sehingga hasilnya adalah sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Seperti itu adalah trigonometri dasar untuk vektor. Sebenarnya masih ada banyak trigonometri ya. Jadi kayak perkaliannya gimana, penjumlahannya gimana, kemudian aturan-aturan lainnya itu kita akan pelajarin sambil jalan ya, ketika kita belajar gitu ya. Itu bisa di matematika nanti atau di fisika bab selanjutnya gitu ya. Jadi untuk vektor cukup baru ini aja. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum.